Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya saya dapat menyelesaikan kegiatan magang ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Febriani Damayanti, SEAK MAK CA Cipsas selaku dosen pembimbing yang telah membimbing. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sabila Medina Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 41224231200623 selaku mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang akhir saya yang berjudul Prosedur Pembayaran Honorarium Dosen pada Program Studi Keperawatan di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia STKindo Wira Utama. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan latar belakang laporan yang saya ambil. Dalam praktik akuntansi, pembayaran honorarium seringkali menjadi isu yang kompleks, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan interpretasi mengenai jenis jasa yang berhak mendapatkan honorarium. Pembayaran honorarium merupakan aspek yang penting dalam akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, terutama dalam konteks pengeluaran untuk jasa yang diberikan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pembayaran honorarium harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan tinggi, honorarium dosen menjadi isu yang semakin relevan, terutama di tengah tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Dosen, sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran, memerlukan insentif yang memadai untuk mendorong kinerja dan produktivitas mereka. Namun, prosedur pembayaran honorarium seringkali tidak transparan dan tidak konsisten, dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan dosen, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini, penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk disusun ke dalam laporan magang dengan judul Prosedur Pembayaran Honorarium Dosen pada Program Studi Keperawatan di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia STKindo Wira Utama. Lalu izinkan saya menjelaskan sedikit sejarah perusahaan. Pada tanggal 7 Agustus 2001, Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia YPPGMI diberi amanah oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional atau Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, bidang kesehatan. Maka berdirilah Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Wira Utama atau disingkat STKindo Wira Utama dengan program studi pada awal pendirian yaitu Keperawatan S1 dan Kesehatan Masyarakat S1 berdasarkan SK Mendiknas nomor 122/D/0/2001 tanggal 2 Agustus 2001. Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia STKindo Wira Utama lahir sebagai hasil pemikiran kurangnya perguruan tinggi di bidang kesehatan bila dibandingkan dengan minat masyarakat dan lapangan kerja yang tersedia hingga pada tanggal 2 Agustus 2001 STKindo Wira Utama berdiri. Pada tanggal 30 Juni 2004, Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia STKindo Wira Utama mendapatkan rekomendasi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pembangunan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk mendirikan program studi D3 Kebidanan, dan pada tanggal 12 Agustus 2004 terbitlah izin penyelenggaraan program studi D3 Kebidanan berdasarkan SK nomor 3141-D-T-2024 dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berikutnya izinkan saya menjelaskan aktivitas magang saya. Pelaksanaan magang dilakukan kurang lebih selama 3 bulan, dimulai pada 4 Oktober 2024 hingga 19 Desember 2024. Dengan pelaksanaan magang selama 66 hari kerja, kegiatan magang diadakan di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia, STKindo Wirautama, Bandung. Jadwal kerja dilakukan dari hari Senin hingga dari hari Sabtu, mulai pukul 8 hingga pukul 4 sore. Tidak ada aturan khusus mengenai pakaian dari perusahaan, sehingga peserta magang bebas mengenakan pakaian yang sopan dan rapi selama kegiatan magang. Penulis ditempatkan di bagian program studi keperawatan yang membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas Ketua Prodi Keperawatan. Rincian tugas yang dikerjakan oleh penulis selama magang yaitu pengarsipan kwitansi. Pada aktivitas ini, saya mengarsipkan kwitansi pembayaran UKT mahasiswa dengan menggunakan tanggal penerimaan. Lalu, penerimaan pembayaran ucap janji. Pada aktivitas ini, penulis melayani mahasiswa yang ingin melakukan pembayaran ucap janji dengan menggunakan bukti pembayaran berupa kwitansi. Selanjutnya ada penerimaan pembayaran sidang KTI. Dalam kegiatan ini, penulis melayani mahasiswa yang ingin melakukan pembayaran sidang KTI dengan menggunakan bukti pembayaran berupa kwitansi. Lalu, membuat struktur kurikulum Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Pada kegiatan ini, penulis membuat struktur kurikulum untuk Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse yang berisikan daftar mata kuliah beserta jumlah SKS-nya. Lalu merekap daftar nilai Prodi Keperawatan. Pada kegiatan ini, penulis merekap daftar nilai setiap mata kuliah pada semua kelas di program studi keperawatan. Selanjutnya, membuat daftar rincian penguji ujian praktik Prodi Keperawatan. Dalam kegiatan ini, penulis membuat daftar rincian penguji untuk ujian praktik pada program studi keperawatan beserta isi prasatnya. Kegiatan selanjutnya yaitu menghitung kegiatan anggaran ujian praktik Prodi Keperawatan. Pada kegiatan ini, penulis menghitung anggaran yang diperlukan untuk ujian praktik pada program studi keperawatan yang berisikan daftar dosen penguji UPRAK, daftar parasat, jumlah mahasiswa, honor per mahasiswa, serta jumlah total anggaran. Lalu, merekap data mata kuliah program studi keperawatan untuk bahan EKPT. Dalam kegiatan ini, penulis merekap daftar mata kuliah di Prodi Keperawatan beserta dosen-dosennya untuk bahan evaluasi kinerja perguruan tinggi atau EKPT. Lalu kegiatan berikutnya, penulis merekap absensi dosen Prodi Keperawatan. Pada kegiatan ini, penulis merekap daftar hadir dosen di Prodi Keperawatan untuk data honorarium. Selanjutnya, penulis membuat rencana anggaran belanja atau RAB pada program studi keperawatan. Pada kegiatan ini, penulis membantu membuat rincian rencana anggaran belanja atau RAB pada program studi keperawatan selama semester ganjil, yang berisikan honor mengajar dosen, UTS dan UAS semester ganjil, ujian praktik tingkat 1 dan 4, daftar penilaian ujian praktik semester ganjil, praktik rumah sakit, dan K3, serta pelaksanaan KKN. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan laporan akhir magang saya. Pengertian prosedur. Prosedur adalah serangkaian langkah atau tahapan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan suatu fungsi atau proses tertentu dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Prosedur bertujuan untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan dengan efisien, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Prosedur berisi instruksi rinci mengenai bagaimana suatu tindakan atau serangkaian tindakan harus dilakukan termasuk urutan, metode, serta siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahapannya. Pengertian pembayaran.
Pembayaran adalah proses transfer nilai atau uang sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diterima. Dalam konteks ekonomi dan transaksi bisnis, pembayaran merujuk pada pemberian sejumlah uang atau nilai yang disepakati untuk menutupi kewajiban finansial yang timbul dari suatu kontrak atau transaksi. Pembayaran ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti uang tunai, cek, transfer bank, kartu kredit, atau sistem pembayaran elektronik lainnya. Pengertian prosedur pembayaran. Prosedur pembayaran adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu transaksi pembayaran dari pembeli ke penjual atau pihak yang berhak menerima pembayaran. Prosedur ini mencakup berbagai proses, mulai dari pemilihan metode pembayaran hingga konfirmasi bahwa pembayaran telah diterima dengan benar. Pengertian honorarium. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pelaku usaha atau pegawai di bidang jasa. Honorarium bisa juga disebut upah di luar gaji. Dalam praktek sehari-hari, honorarium atau yang biasa disebut honor lebih sering dipertemukan bagi karyawan yang mendapatkan tambahan kegiatan tertentu. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan bagi para pengguna yang membutuhkan, seperti manajer, akuntan, auditor, dan pihak eksternal, seperti investor atau regulator. Sistem ini membantu dalam pengelolaan transaksi keuangan, pelaporan, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi atau perusahaan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pembahasan laporan akhir saya. Perhitungan honor mengajar dosen Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia, STKindo Wira Utama, menggunakan program Microsoft Excel yang sudah disediakan. Berikut ini prosedur pembayaran honorarium mengajar dosen keperawatan di STKindo. Pertama-tama, bagian keuangan menerima data daftar hadir dosen dari BSI atau Biro Sistem Informasi. Lalu selanjutnya, bagian penggajian melakukan input data ke file sistem penggajian sesuai dengan data yang diterima. Kemudian, bagian penggajian membuat rekap data honor dosen untuk disahkan Kepala Bagian Keuangan. Berikutnya, Kepala Bagian Keuangan mengajukan cek untuk membayarkan honorarium dosen kepada Ketua Yayasan. Yang terakhir, Kepala Bagian Keuangan mencairkan cek ke dalam menu payroll bank. Payroll yang digunakan oleh STKindo adalah payroll bank mandiri. Kesimpulan, melalui pengalaman magang ini, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas administrasi seperti pengarsipan kwitansi, pengelolaan pembayaran mahasiswa, penyusunan struktur kurikulum, perencanaan anggaran, dan rekapitulasi data. Tugas-tugas ini tidak hanya memperkaya wawasan penulis tentang sistem administrasi dan keuangan di institusi pendidikan tinggi, tetapi juga membantu penulis mengasah keterampilan teknis seperti pengelolaan data menggunakan perangkat lunak, yaitu Microsoft Excel. Dalam prosedur ini mencakup tahapan mulai dari penerimaan data daftar hadir dosen oleh BSI atau Biro Sistem Informasi, input data ke sistem penggajian oleh bagian keuangan, hingga pencairan honorarium melalui sistem payroll bank mandiri. Proses ini dirancang untuk memastikan pembayaran honorarium dilakukan dengan tepat, sesuai dengan data dan kebijakan yang berlaku. Berikut merupakan sedikit paparan materi dari aktivitas yang saya lakukan selama magang dan bagaimana prosedur pembayaran honorarium dosen pada program studi keperawatan di STKindo Wira Utama. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan serta salah ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.